Listen to Bro Tim's video and get out of the poor mindset. Oke teman-teman semua, di video kali ini gue akan ngajarin kalian step by step gimana caranya kalian bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Beneran, jadi sini gue mau ngajarin ilmu ya buat kalian yang mau belajar gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Kali ini agak beda, gue pakai papan tulis. Biasa gue kan di ruangan gue sana, enak duduk. Kali ini gue berdiri biar gue bisa jelasin konsepnya itu lebih detail ke kalian. Gimana caranya kalian bisa keluar dari kemiskinan. Karena gue liat banyak banget ya video gimana cara nabung, cara ini. Aduh, menurut gue keribetan, simpang siur. Yang ngajarin juga gak punya duit gitu. Jadi kalau lu belajar sama orang gembel, lu akan jadi orang gembel juga. Karena rata-rata bahkan yang kalian bayar financial advisor gitu kan, oh kasih saran finansial, kalian bayar 1 juta buat waktunya gitu. Itu apa yang dia ngerti gitu. Dia aja buang waktunya ngajarin lu cuma buat uang 1 juta gitu. Jadi itu lu pahami bener-bener gitu. Ketika lu mau hire seorang financial advisor gitu yang dolarnya banyak, kok gue bayar dia waktunya ngajarin gue begini 1 juta gitu. Berarti waktunya semurah itu, berarti gak punya duit ya. Jadi dia juga gak tahu apa yang dia omongin. Di sini gue mau ngajarin kalian apa yang gue udah praktekin ya. Gue praktekin itu gak cuma dari uang 1 juta jadi 10 juta, uang 10 juta jadi 100 juta, uang 100 jadi 10M ya. Tapi dari gimana caranya gue dari uang awal gue punya 2 juta sampai sekarang di ratusan miliar. Gue akan kasih kalian ya sangat detail. Lu gak perlu video lain, lu cuma perlu nonton satu video ini. Karena ini cukup detail untuk kalian bisa paham. Nah yang pertama ya, kita harus belajar tentang yang namanya human capital dan juga financial capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah kita kan sebagai manusia kita bisa bekerja ya, kita bisa punya income, kita bisa punya waktu, kita bisa cari duit. Nah dari human capital ini itu akan mendegradasi seiring waktu. Buat tadi bilang, oh tapi kan kita nanti bisa cari duitnya lebih banyak di masa depan. Iya betul, untuk orang bodoh ya. Cuman kita tahu manusia itu fisiknya makin tua itu justru makin turun, bukan makin naik ya. Kita secara biologis ya, kecuali nggak tahu nanti ada DNA sequencing atau teknologi yang bisa bikin kita hidup selamanya. Tapi selama kita masih mati di rata-rata Indonesia umur 71-74, ini akan degradasi ya. Jadi orang bilang kan, masa muda kalian happy-happy dulu, senang-senang dulu. Enggak, masa muda justru lu hajar yang kerja paling tinggi. Kenapa? Karena energi lu paling banyak. Lu berpotensi untuk dapat duit juga paling banyak di masa muda. Nah, financial capital ini adalah apa? Financial capital ini adalah uang yang kita telah kumpulkan seumur hidup kita. Jadi ya itu, sesimpel itu. Jadi begitu human capital ini awalnya pasti tinggi karena kita masih muda, banyak energi, banyak waktu. Banyak yang salah kaprah ya. Kalian mikir, oke, gue punya uang 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah gue mau pakai untuk investasi apa? Terus lu punya uang 10 juta nih bahkan ya. Lu hire advisor 1 juta gitu kan. Dia saranin lu 4 juta beli saham ini, 2 juta beli obligasi ini, sisanya dana darurat. Itu lu goblok dan jadi miskin terus seumur hidup lu ya. Makanya ini step by step nih, gimana cara lu keluar dari kemiskinan ya. Financial capital, jangan ini kalau misalnya lu masih mulai nih, ini umur 20 tahun di sini ya. Lu umur 20 tahun ini pasti kecil. Jadi kalau lu cuma punya uang 1 juta, jangan fokus sama investasi. Ya. Fokus yang namanya nih gue jelasin namanya savings rate ya. Savings rate ini apa ya, teman-teman? Savings rate, ini gue tulis S di sini ya. Rumusnya sangat sederhana, tapi ini rumus yang lo harus ingat. Ya, ini pokoknya uang di atas ini ya, biar gampang formulanya. Itu adalah uang yang lu tabung. Uang yang lu bisa tabung berapa? Misalnya, lu bisa tabung uang 5 juta ya. 5 juta setiap bulan. Total income lu berapa? Total income lu taruh di bawah, 20 juta ya, 20 juta. Nah, S-nya berapa ya? 5 juta dibagi 20 ya. Jadi lu dapat savings rate-nya 25%. Nah, ini bagus atau enggak? Bagus untuk orang rata-rata ya. Cuman tolonglah gitu, kalau lu punya income 20 juta ya, lu ternyata tabung 10 lah. Ini 25. Nah makanya balik lagi kan, orang selalu bilang, financial advisor selalu bilang, oh kalian targetin 10% yang kalian tabung dari kalian punya ini ya. Terus pakai acara lah 50, 30, 20. Nggak perlu 50, 30, 20 itu semua nggak ada yang penting ya. 50 untuk biaya hidup. Terus nih dia aja apa? 50, 30, 20 ya kan. 50 itu dipakai untuk biaya hidup. 30% dipakai untuk gaya hidup bahkan kan. Untuk senang-senang 20% ditabung gitu. Sekarang gue tanya lo, kalau income lu 1 miliar per bulan, 500 juta lu pakai buat apa di Indonesia? Nah, terus 3 juta pakai senang-senang, 22 juta lu tabung. Itu formula orang tolol, makanya miskin semua yang ngajarin itu. Gak bisa gitu, gak bisa pakai begitu cara mikirnya ya. Kita akan pakai namanya nanti spending cap. Jadi spendingnya yang kita cap.
Karena kan ini rumus di atas ini adalah total pendapatan kita dikurang total pengeluaran kita. Dapat kita 5 juta di sini ya. Jadi kalian paham angkanya 25% ini. Ini penting. Kalau orang ngajarinnya 20%, 15%, gue ngajarinnya 80 ya. Ini angkanya, sweet spot nih. Ya, Pareto 80-20. 80%. Bare minimum. Lu kalau mau dengerin omongan gue mau jadi kaya, bare minimum. Kenapa? Karena begitu human capital kita lagi tinggi, kita harus tembak semuanya ke bawah. Biar financial capital kita ketemu ini. Nah, ini rata-rata di Indonesia atau di dunia itu di angka 65 ketemu. Ketika titik ini ketemu, ya, lu pensiun. Financial capital lu bisa nge-support semua biaya hidup lu. Dan lu gak usah pernah kerja lagi karena human capital lu nih di umur 74 nih mati nih, degradasi di sini. Lu udah hoit gitu. Ini cepat-cepat naikin ke 80%. Mumpung lu masih bisa kerja, mumpung lu masih bisa bikin duit. Jadi, kalau misalnya uang lu 10 juta, yang lu investasikan berapa? 8 juta. Terus, oh tapi gue biaya hidup gini. Lu kebanyakan gaya. Ya gue kasih tau lu kebanyakan gaya. Gue masih naik ya mobil Ford Fiesta. Rekening gue isinya miliaran bos. Ya. Orang kayak anak-anak seumuran gue itu umur 18 tahun. Ya 19 tahun. Itu pasti udah aneh-aneh langsung ganti. Ya. Gue bahkan beli Audi aja mobil gue. Itu di saat aset gue udah berlebih. Ya. Bahkan di saat aset gue udah hampir puluhan miliar, gue baru beli Porsche Cayman gitu. Jadi gue nggak tiba-tiba langsung beli barang. Ya. Mungkin banyak yang kira gue spendingnya banyak. Kenapa? Karena gue udah nyampe di sini bos. Terserah gue mau spending apa juga uang gue udah nggak bisa habis gitu. Gue udah bisa pensiun bahkan. Ya, gue nggak usah bikin video-video gini ngajarin anak kayak kalian gitu. Nggak penting buat gue. Kita balik lagi. 80% ini capnya ya. Terserah lu mau dengerin atau enggak. Cuma lu percaya gue, angkanya itu sweet spotnya 80. Apapun yang lu bikin, lu tabung 80%. Oke? Ketika nanti lu degradasi, harusnya lu udah kena titik ini. Ketika lu udah mulai tua, lu harusnya kena titik ini. Nah, financial capital ini kita build dari awal. Sekarang pertanyaannya kan, gimana cara mempercepat financial capital naik biar ketemu? Benar kan? Karena average-nya di 65. Gimana cara kita tarik mundur nih? Ya. Jadi umur 30. Enak kan? 30 lu bebas. Cara tarik mundur adalah apa? Dengan permainan ini. Ya. Financial capitalnya sekarang kita udah belajar human capital. Gimana caranya tambahin human capital? Gampang, kerja lebih keras pakai otak gitu. Income-nya gedein ya kalau lu kerja nih. Makanya gue gak pernah saranin. Oh lu keluar dari pekerjaan lu full time di trading apa gitu. Lu jadi orang miskin bos. Ya. Lu kerja aja ya, baik-baik sama bos lu. Lu kalau misalnya next ada, makanya gue gak suka. Ada orang ngajarin kayak begini suka ngerendahin orang yang kerja gitu. Gak ada salahnya jadi orang yang kerja ya. Malah kerja itu jadi lu punya bantalan. Lu kerja, ya kan lu kerja yang benar, lu cari side hustle, lu jualan barang kayak, lu bikin apa kayak di samping ya. Jangan samain financial capital sebagai human capital. Ini orang banyak yang tolol gitu. Ya. Ini dua hal berbeda. Human capital lu pisahin, financial capital lu pisahin. Nah, sekarang gimana cara kita grow financial capital? Karena human capital lu cari udah banyak lah. Itu intinya satu, kalau human capital itu cuma satu, kata-katanya skill nih. Nah, dah. Lu miskin, lu gak punya skill. Ya, lu gak penting berarti. Lu mau naikin level misalnya duit lu, ya lu naikin levelnya. Misalnya di sini ada kamera itu kan. Lu mau naikin level lu, ya naikin skill videografinya. Gitu kan. Simple. Hidup itu cuma skill. Literal cuma skill. Ya. Makin tinggi skill lu, ya lu makin besar dapat uang. Nah, kalau financial capital ini orang yang banyak buyar. Ya kan. Disuruh tabung dana darurat dulu, disuruh beli asuransi, dan lain-lain. Ya. Nanti itu gue bisa buka panjang dan lebar ya tentang itu semua, teman, bukan di video ini. Tapi nanti gue akan sharing. Ada beberapa jebakan yang akan bikin kalian gak akan grow ini ya. Karena jadi kalau kalian pernah cari-cari ya ada di salah satu materi CFA level 3, yaitu ada konsep yang namanya single concentrated asset class position. Artinya apa? Satu posisi yang sangat terkonsentrasi. Jadi kalau lu mau bikin kekayaan, lu boleh diversifikasi. Jadi orang banyak yang salah nih. Mereka diversifikasi pas masih 10 juta gitu. 5 juta ditaruh di saham, ya kan? 2 juta ditaruh misalnya di Bitcoin, 3 juta ditaruh di reksadana pasar uang. Duit lu 10 juta bos, apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang semua juga, lu cari besok bisa gitu. Lu coba pikir pakai otak deh. Lu apa yang lu mau diversifikasi, uang lu cuma 10 juta, 100 juta. Apa yang lu mau diversifikasi? Itu hilang juga masuk got juga, gue gak tahu gitu uang 100 juta. Jadi gak ada yang perlu diversifikasi di uang 100 juta. Kalau uang lu sini 1 triliun ya silahkan. Nah, lu mau bikin apa kayak, lu mau bikin restoran kayak, lu mau bikin tempat biliar, itu suka-suka lu gitu. Cuman kalau misalnya uang lu masih di sini, nggak ada gunanya diversifikasi.
single concentrated asset class position. Nah, aset class kita bahas aja nih. Anggap yang ini expected risk, ini potensi returnnya. Ini resikonya deh, makin besar, ini return makin besar. Makin muda umur lo, ya, lu mainnya di mana? Ini cash, bonds, property, saham, kripto, main di mana? Ayo, pikir coba, main di mana? Ini resiko, ekspektasi resiko, potensi return. Gue udah bilang, harga untuk jadi kaya, ya, harga untuk jadi kaya adalah berani mengambil resiko. Jadi, mentok dong. Harga jadi kaya resiko. Masa lu mau kaya tanpa resiko? Ya lu pegang cash aja sini di bank, lu kena inflasi. Cuman apa yang terjadi dengan lu pegang cash kan? Gue udah buktiin di banyak video gue kan, ya. Bahkan gue udah tuntun kalian untuk grow financial capital. Yang gue lakukan tuh gue bantu kalian grow financial capital biar cepet naik sini nih, naik sini. Biar gak gembel-gembel amat hidupnya. Ambilnya di sini, paling pojok, ya. Single concentrated di sini. Semua dari sini lu tembak sini, ya. Jangan mikir kebanyakan. Gue udah kasih blueprintnya nih, game plannya. Lu mau keluar dari kemiskinan lu ngikutinin, pasti keluar lu dari kemiskinan. Kalau dia ngajar, oh lu 10 juta, lu taruh sini, ya. Terus lu nanti punya 2 miliar, 400 juta lu pakai untuk cicil buat beli properti kos-kosan, lu pasti jadi gembel aja. Sama kayak semua orang yang bikin itu gembel. Gak ada satu orang kaya pun yang gue lihat, oh gue mau investasi 1000 kos-kosan. Gak ada. Mereka bangun gedung, ya. Mereka gak bangun gedung kantor kayak gini, disewain lantainya. Gak ada yang mau main kos-kosan orang-orang beneran kaya. Mereka bikinnya SCBD, mereka bikinnya PIK 2, dikeruk laut jadi tanah. Itu permainannya, bukan bikin kos-kosan ya. Tapi itu buat lain cerita ya. Intinya, lu lupain semua ini ya. Mau obligasi, properti. Memang ini resiko paling tinggi, tapi lu masih muda. What's there to lose gitu loh. Karena bukan seberapa keras kita kadang mendayung gitu. Tapi kapal lu naik apaan sih? Kalau lu kapalnya bolong, lu di cash. Lu mau dayung pakai sampai tangan lu juga, mau gayung lu sampai lu ember-ember keluarin air, lu bakal tenggelam juga gitu. Tapi kalau naik speedboat di sini kan enak. Kenapa gue cepet sini? Gue naik speedboat, bos. Apalagi lu yang karyawan ya kan? Karyawan gitu. Uang lu fluktuatif nih. Uang lu tuh begini nih. Sorry. Karyawan, uang lu justru stabil bukan fluktuatif. Kayak begini. Patah kapur gua, nggak apa-apa. Ini pendapatan lu kalau karyawan ya. Kalau lu karyawan, lu harus cari investasi yang justru begini. Jangan lu cari investasi yang begini lagi, bos. Lu karyawan, lu tabungnya di sini. Gembel lu pasti seumur hidup. Tapi kalau lu cari yang ujung sini, kestabilannya cari dari gaji. Baru investasi ya lu mainin begini. Karena kenapa? Lu bisa ngambil drawdown ketika dia turun, lu bisa tembak ke bawah. Karena lu punya. Nah, makanya kalau lu bilang, oh gue bisa jadi full time trader. Yes, ya itu mungkin 1% gitu kan. Ya, 1% bisa gitu. Tapi 99% yang lain gagal. Kalau lu merasa lu spesial itu, lu sejago itu, monggo. Tapi kalau full time trader masuknya kemana? Itu masuk tetap ke skill, human capital. Jangan salah. Ya, full time trader itu masuknya di skill, human capital. Lu bikin hedge fund lah sana, terus lu structure di Singapura gitu kan. Lu cari LP taruh duit di lu mainin. Itu skill, human capital. Itu bukan financial capital. Financial capital lu apa? Management fee-nya nanti. Ya dari hasil fund lu. Ini sesimpel ini. Jadi lu cari uang sebanyak-banyaknya dari human capital pas lo masih muda. Jangan mikirnya, oh nanti gua akan naik pangkat jadi direktur. Jangan gitu. Sekarang tembakin semua ke aset yang paling tinggi. Kripto. Gak mau belajar kripto, beli Bitcoin aja, percaya gua gitu. Lu beli Bitcoin aja, lu tabung ya. Berapapun pendapatan lu dikurang pengeluaran lu, 80% wajib lu tabung ya. Sesimpel itu. Lu grow terus, HC-nya 80% lu tabung, lu tembakin ke bawah, ya, lu masukin ke kripto. Itu cara lu keluar dari kemiskinan dalam waktu 5-10 tahun. Lu save video ini, lu gak usah dengerin yang lain, financial advisor, gak ada yang punya duit. Ya, gak usah dengerin yang lain, tonton satu video ini, simple ini gue jelasin, bener-bener kayak gue ngejelasin anak SD, gitu. Tadi sebelumnya sebenarnya gue bikin video yang kayak gini, cuman gue banyak pakai yang lebih ribet gitu. Ya, gue baru ingat ini, kalian beta aja nggak ngerti gitu. Jadi gue cari yang paling sederhana ya. Gue cari gimana caranya gue bisa gambarin paling sederhana untuk kalian. Jadi semoga bermanfaat videonya, semoga kalian bisa keluar dari kemiskinan.